selamat pagi semuanya. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Gimana? Oke kan? Podcast. Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang nih yang beda sendiri dari kita nih looknya. Tuh lihat, udah pakai belangkon, udah rapi, udah beda banget lah dari kita. Sesuai virtual background kita hari ini mau ngapain sih guys? Tebak-tebakan nggak sih? Kita mau ngomongin budaya, terutama budaya apa? Budaya Jawa. Kan udah kelihatan banget nih narasumber kita tuh udah Jawa banget nih. Ini narasumber kita yang paling ganteng ini namanya siapa sih? Ada tuh tulisannya di bawah, Kakak Kezia. Bang Aldi Eka Pangestu. Bang Reza Rahadian nggak sih? Literasi baca itu harus dipergunakannya. Oh iya, Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bang. Pagi. Gimana nih Bang Aldi? Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman semuanya semoga juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah. Nah Bang Aldi, sebelum kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang budaya Jawa, kita tuh juga pengen tahu dong Bang Aldi ini kira-kira latar belakangnya seperti apa. Terus kan tampilannya tuh kayak budayawan banget. Gimana sih kok Bang Aldi ini bisa disebut budayawan, dan Bang Aldi ini kan kelihatannya masih muda ya. Kira-kira umurnya berapa sih? Oke, pertanyaannya panjang ya. Dari awal dulu. Latar belakang saya. Latar belakang saya itu dari keluarga biasa saja, tidak ada yang menekuni bidang budaya, juga tidak ada yang menekuni bidang seni. Jadi proses saya menjadi orang yang punya ketertarikan di bidang budaya dan seni ini muncul benar-benar dari diri saya pribadi. Mulai dari kecil itu, singkat aja ya, mulai dari kecil itu saya suka lihat jaranan, kemudian suka lihat-lihat lagu-lagu Jawa, dan itu pada saat itu di masyarakat itu terlihat aneh lah. Cah cilik senengannya, anak kecil itu kan sukanya paling ya main bola, lihat badut atau gimana lah. Saya malah takut kalau lihat badut itu. Mending lihat kesenian-kesenian, misalnya jaranan, jadilan, dan lain sebagainya. Kemudian, apalagi tadi, umur ya. Umur saya 20 tahun. 21 tahun nanti Mei itu. 21. Gitu. Terus apa lagi, Mbak, tadi pertanyaannya? Mungkin Oke. itu ya. Ya, terima kasih Mas Aldi. Mas Aldi ini umur 20 tahun, berarti masih kuliah dong. Mas Aldi ini kuliahnya di bidang mana? Di bidang apa gitu? Apakah menekuni kebudayaan Jawa atau gimana? Sebenarnya saya kuliahnya agak nyimpang ya, tapi ya nggak terlalu nyimpang sih. Saya kuliah di ilmu sejarah di Universitas 11 Maret Surakarta, gitu. Jadi ya masih ada hubungannya dengan sejarah tentang Jawa sih. Jadi fokusnya kalau di UNS itu kan sejarahnya di keraton gitu, masih ada hubungannya sih. Oke, wah berarti Mas Aldi ini emang ya bisa dibilang lekat sekali ya dengan budaya Jawa, kehidupan sehari-harinya. Nah, kita tuh penasaran nih, ada beberapa benda yang kita sering nih temuin di kehidupan sehari-hari, bahkan orang di luar Jawa tuh nggak asing sama benda ini. Tapi kita nggak tahu makna filosofisnya apa, ya nggak Chan? Betul banget. Jadi kita mau nih nanya-nanya sama Mas Aldi soal filosofi dari benda-benda ini yang akan kita tunjukkan melalui gambar-gambar berikut ini. Sebentar ya. Oke deh. Wait. Kalau Farhan Langsung saja kita masuk ke segmen pertama, tebak gambar. Nih. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira Mas Aldi tahu nggak sih ini tuh menggambarkan apa gitu? Ya, saya jawab ya. Ini benar-benar spontan ya. Jadi saya akan menjawab sebisa saya. Nanti bisa ditambahkan atau yang tahu bisa ditambahkan. Ini kalau di Jawa dikatakan kebaya. Nah, kebaya dengan seperti ini, kalau mohon maaf dadanya ini seperti ini, bentuknya seperti itu namanya kudu baru. Nah, ini adalah salah satu
sebenarnya bukan hanya di Jawa sih, tetapi pakaian ini, busana ini sudah seperti pakaian yang sudah menasional. Nah, ini melambangkan apa sih? Kalau kita lihat dari jarik atau bagian bawah, rok itu kalau orang mengatakan, itu kan ngepres atau tidak longgar. Jadi diusahakan bahwa wanita Jawa itu bisa menata tingkah lakunya, benar-benar hati-hati dalam bertindak, dan juga kalau dalam lagu Putri Solo itu melakukannya kaya macan luwe atau berjalannya itu seperti macan yang lapar, jadi halus dan juga tidak tergesa-gesa. Itu dari fisik ya. Kemudian juga banyak sekali filosofi yang dari slop, sandal atau sepatu itu juga ada filosofinya sendiri. Kemudian motif batiknya ada filosofinya, bentuk pakaiannya itu juga mempunyai filosofi dan lain sebagainya. Mungkin kalau terlalu panjang bisa nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Mungkin itu aja. Nah, Mas Aldi tahu nggak yang pakai kebayanya siapa? Wah, ini Yuni Sara kayaknya. Itu mamaku, Mas. Ya, lanjut ya, kita lanjut. Oke, selanjutnya Chan. Nah, Mas Aldi tahu nggak? Kan sebagian masyarakat biasa ini cuma mengira ini hanya belangkon ya, belangkon untuk nutup kepala aja tuh Mas. Ini kalau menurut filosofis ini arti dari belangkon ini sebenarnya itu apa sih? Untuk yang simpel aja untuk biar masyarakat biasa tahu gitu Mas. Oke. Ini saya pakai belangkon dan ini juga ada gambar belangkon ya. Apakah teman-teman semua tahu bahwa perbedaannya itu kan pasti ya udah belangkon aja gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada perbedaannya. Kalau yang digambar itu belangkon Solo, Surakarta. Kalau yang saya pakai ini belangkon Yogyakarta. Nah, belangkon itu filosofinya ada apa tahu? Belangkon itu di belakangnya saya buka ya. Ini ada mondolan namanya. Mondolan, kelihatan ya. Kenapa ada mondolan? Kalau orang Jawa mengatakan bodone diwenehke ngarep, pintere diwenehke mburi. Kalau kita berada di dalam pertemuan atau berada dalam satu forum, hendaknya orang Jawa itu memiliki filosofi kebodohan kita itu tampakkan, tetapi kepintaran kita itu jangan sampai tampak, jangan sampai orang tahu. Nah, bagaimana caranya? Kalau bicara hati-hati, kalau bertindak hati-hati, itu menandakan bahwa orang akan melihat bahwa kita itu masih orang yang awam. Tetapi padahal seperti ilmu padi, sansaya isi, sansaya tumungkul, atau semakin berisi semakin merunduk. Sebenarnya itulah hakikat ilmu. Seperti itu mungkin kalau belangkon. Berarti kalau kita menggunakan belangkon, istilahnya kita harus jaga image lah Mas ya? Ya, jadi busana Jawa itu tidak hanya dipakai, tetapi juga dihayati filosofinya, falsafahnya. Seperti ini juga kan ada motifnya, motif modang, motif parang rusak dan lain sebagainya. Itu juga memiliki arti tersendiri. Itu harus bisa kita pahami, gitu. Mungkin begitu. Ya, sudah mulai. Saya bukan yang orang Jawa asli, tapi udah mulai mengerti tentang filosofis dari belangkon tersebut, ya Mas. Nih, aku ada lagi gambar. Nih, pengen aja nih soal ya yang aku tahu kan ini keris aja nih ya. Tapi ada arti nggak sih dari ulir-ulir lekuk-lekukan dari setiap keris tuh? Jadi ini gini ya, ini benar keris. Tetapi yang dinamakan keris itu karena saya basicnya keris, saya juga pemerhati keris, maka saya akan mengkritisi gambar ini. Jadi ini sebenarnya keris aksesoris, Mas. Bukan keris yang benar-benar dipakai untuk souvenir raja atau pusaka. Jadi keris itu ada beberapa. Satu ageman, satu lagi tayuhan, dan juga souvenir. Ageman itu yang digunakan orang untuk melengkapi busananya. Ini dibuat benar-benar dengan teknik tempalipat metalurgi yang benar.
Dan juga kalau tayuhan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Dan kemudian souvenir ini biasanya untuk cendramata, baik raja kepada raja, raja kepada tamu kenegaraan, atau kalau seperti ini juga masuk souvenir sih. Tapi souvenir yang kelas rakyat biasa lah. Oh, saya kasih keris. Nah, gitu. Mungkin ada yang ditanyakin aja, biar saya nggak terlalu meluas. Kalau keris pati untuk apa ya, Mas? Keris pati nyanyi, Mas. Siapa tahu ada yang tahu kan. Iya, santai aja. Jadi tadi kan tanya tentang luk ya. Iya. Lekuknya itu ya. Jadi keris itu ada 2. Ada 3. Satu keris lurus, kemudian satu lagi luk 1, kemudian yang satu lagi luk. Keris lurus, yang satu lupa aku namanya. Yang lurus itu juga ada filosofinya, Mas. Lurus itu hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang luk itu kan ada luk 3. Luknya pasti ganjil. Luknya pasti ganjil. Karena apa? Karena ganjil itu melambangkan ketidaksempurnaan manusia. Kalau sudah genap itu berarti sudah sempurna kan. Itu hanya milik Tuhan. Nah, untuk luk sendiri kita cepat aja ya filosofinya ya. Luk 3. Misalnya luk 3. Luk 3 itu untuk cita-cita. Kemudian luk 5. Luk 5 ini untuk jabatan. Kemudian luk 7. Pitulungan atau pertolongan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan itu pasti ganjil. Gitu, Mas. Mas, saya mau nanya lagi nih. Sebenarnya fungsi keris itu, saya kan masyarakat yang nggak tahu tentang budaya Jawa. Fungsi keris itu untuk apa sih, Mas? Ada 2 ya. Jadi ada fungsi apa ya? Fungsi fisik dan juga fungsi nilai. Yang pertama fungsi fisik. Kita bahas dari fungsi fisik. Kalau dilihat keris ini apakah masuk dalam jenis senjata? Sebenarnya keris itu kalau dibandingkan dengan pedang itu kan masih kalah. Dalam artian kalah itu secara kalau dipakai pedang kan lebih gagah. Tetapi keris ini dalam beberapa sejarah juga pernah untuk membunuh. Misalnya sejarah Kenarok itu ya, paham kan Kenarok? Juga kemudian sejarah Haryo Penangsang melawan Joko Tingkir dan lain sebagainya, itu semuanya menggunakan keris. Nah, jadi keris ini juga bisa digunakan untuk membunuh atau melawan. Tetapi melawan pada saat-saat terakhir atau aji pamungkas. Jadi benar-benar kalau kita sudah tidak punya senjata, kita benar-benar dalam keadaan yang terdesak, ini bisa kita gunakan untuk senjata. Dan juga ada juga fungsi nilai ya, fungsi nilainya. Orang dulu mengatakan bahwa keris ini pusaka. Pusaka itu apa? Kalau kita membawa benda ini, kita akan menjadi lebih pede. Nah, terkadang kita terlalu disibukkan dengan wah, keris itu syirik, keris itu ini nilai-nilai agama ya, keris itu syirik, keris itu menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah warisan penjajah yang mengatakan mempunyai keris itu sama dengan memelihara jin. Memiliki keris itu menyekutukan Tuhan, itu sebenarnya adalah penjajah. Jadi gini ceritanya, cerita singkat aja. Di zaman Mataram, ketika Sultan Agung menjadi raja, produksi keris meluas, benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Hampir semua orang memiliki keris. Nah, dengan memiliki keris ini, mereka, masyarakat umum, itu menjadi orang yang lebih percaya diri dan lebih bangga dengan kebudayaannya. Dengan itu, penjajah pada saat itu khawatir. Wah, kalau orang sudah mulai percaya diri, orang sudah mulai memiliki
nilai persatuan, maka akan sulit untuk dijajah. Nah, maka Belanda atau kolonial membuat suatu propaganda bahwa memiliki keris itu sama dengan memiliki jin dan menyekutukan Tuhan. Nah, itu yang berkembang sampai sekarang. Maka dari itu perlu dipahami untuk keris itu memiliki banyak nilai dan sudah diakui UNESCO pada 25 November tahun 2005 menjadi budaya non-bendawi. Non-bendawi itu apa? Non-bendawi itu kebudayaan baik dari nilai filosofis, nilai penciptaannya, dan lebih luas. Seperti itu. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Itu lengkap banget sih, Mas, penjelasannya. Ya. Selanjutnya nih, kayaknya aku masih punya satu gambar lagi yang mungkin Mas Aldi bisa jelasin. Kasih tunjuk, Chan. Nah, apa nih? Bahasa Thailand, Chan ya? Ini apa sih, Mas? Bahasa Thailand ini, Chan. Salah nanya kita, Chan. Salah nanya, Chan. Salah ya? Salah, Chan. Salah. Oke, saya jelaskan bahwa ini adalah aksara Jawa. Aksara Jawa itu sebenarnya ada pengaruh dari India, Mas. Ada pengaruh dari India. Jadi Aji Soko, kalau pernah dengar cerita Aji Soko dari negara Majeti menuju ke Pulau Jawa, yang pada saat itu Jawa masih dikuasai oleh raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Dan akhirnya, singkat cerita, Aji Saka mengalahkan dan mempunyai utusan yang diutus untuk mengambil pusaka berupa keris ke Pulau Majeti untuk dibawa ke Jawa. Dan ketika utusan itu diutus mengambil pusaka itu, terjadilah perkelahian antara dua abdi ini, dua utusan ini. Intinya seperti itu aja lah. Kemudian terciptalah sebuah kalimat, beberapa kalimat, yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Nah, ini artinya pengen tahu nggak ini, teman-teman ya? Itu apa tuh, Mas, artinya tuh? Oh, Mas. Hono Coroko. Hono itu ada. Caroko. Coroko itu utusan. Ada utusan. Doto Sawolo. Datan Sawolo atau mereka itu saling apa ya? Saling bantah membantah. Kemudian setelah saling bantah membantah, dia saling berkelahi. Sawolo. Kemudian Podo Joyonyo. Sama-sama kuatnya karena sama-sama abdinya. Abdi dari satu orang, jadi sama-sama kuatnya. Monggo Botongo. Sama podo-podo dadi batang atau sama-sama menjadi bangkai. Akhirnya mereka sama-sama kuatnya tetapi akhirnya menjadi bangkai. Gitu. Intinya seperti itu. Secara pribadi ngerti nggak sih, Mas, bahasa Sanskerta ini? Ini aksara Sanskerta ini aksara Jawa ya, Mas, tadi ya, Mas? Gini. Oke. Gimana? Dari awal kalau lihat bahasa Sanskerta itu kan berkembang di zaman kemudian mungkin Majapahit ya. Majapahit itu memakai bahasa Sanskerta. Nah kan itu kan kemudian berkembang menjadi bahasa Jawa kuno atau Kawi. Nah ini bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa yang terdahulu yang menggunakan aksara Jawa ini. Jadi ini pun juga berkembang seperti halnya Kamus Bahasa Indonesia KBBI atau PUEBI. Itu juga berkembang. Di keraton juga berkembang. Jadi kita nih sebenarnya masih pakai Han gitu. Kita sekolah pun diajarkan ini gitu. Gitu ya, Mas Aldi? Iya, benar. Masih dipakai dan masih masih dipakai. Terutama di keraton untuk beberapa surat resmi mereka memakai pakai aksara Jawa gini, Mas. Aksara Jawa ini bukan hanya dari
anu loh ya, dari tulisan ini ya, tetapi ada juga Iya, tahu. panjangan dan juga ongko, angka Jawa dan lain sebagainya. Gitu. Banyak ya berarti sejarahnya yang kalau ditarik ke belakang. Iya, banyak sekali dan juga Oke, kompleks. Mas. eh, Oke. Mas Aldi makasih banget nih udah mau berbagi cerita dari kayak budaya, dari pakaian, belangkon yang kebaya kayak gitu. Mungkin kita juga nggak tahu gitu kan arti di belakangnya apa. Bahkan aku baru tahu loh kalau belangkon, misalkan cowok pakai belangkon itu harus bersikap seperti apa gitu loh. Mungkin aku mikirnya itu cuman ya udah pakaian adat Jawa aja gitu loh. Iya. Kayak keris ada cerita di belakangnya, terus aksara Jawa juga. Makasih banyak sih Mas Aldi. Farhan ada yang mau disampaikan nggak? Udah, mungkin kita langsung lempar ke Kezia lagi untuk lanjut ke segmen Aku berikutnya. stop share screen ya. Dadah. Oke. Waduh, kalau bahas Jawa nih nggak ada habisnya dan ceritanya akan terus mengalir karena memang ya namanya juga cerita masyarakat ya, budaya. Pasti nggak ada habisnya. Mau dibahas 1 abad pun nggak ada habisnya. Nah, tadi kan kita udah kayak apa nih baju dan lain-lain filosofisnya gimana. Nah, sesuai tema kita hari ini kan bincang budaya nih. Tapi peran milenial nih sebagai pengembang budayanya itu gimana? Aku langsung lempar aja ke Faiz. Kayaknya Faiz kepo banget nih udah nih peran Mas Aldi ini sebagai milenial apa dalam mengembangkan Jawa-Jawa yang tadi. Langsung aja Is. Makasih banyak Kezia, bener banget. Tadi kata Kezia kalau kita semuanya itu punya budaya. Bahkan sekarang Faras, Chandra, Reja, Farhan, semuanya pasti mewakili budaya karena kita milenial. Menariknya sekarang kita bakalan bahas apa sih budaya yang dimiliki oleh Mas Aldi ini. Gini Mas, sekarang kan milenial ini udah mulai tuh melupakan budaya. Tapi kenapa sih Mas Aldi sekarang justru mendalami budaya di era yang dimana milenial ini lebih justru condong ke arah barat? Coba Mas. Berawal dari keyakinan Mas. Jadi konsisten keyakinan bahwa karena didasari dengan suka, keyakinan dan juga konsisten. Awal saya menyukai budaya, awal saya menyukai jati diri bangsa, jati diri suku saya, itu berawal dari suka. Berawal dari kecil dan juga sampai sekarang mengalir saja. Jadi kalau orang mengatakan, wah kamu kok kuno, kamu kok begini, kamu kok tidak mengikuti zaman, ya udah terserah, wong ini hidup saya dan juga saya bangga dengan budaya saya. Karena apa? Karena kalau kita menengok pada masa lalu, budaya kita itu patut dibanggakan loh. Misalnya saja kita mengenal yang namanya keris itu tadi, yang dibahas keris itu tadi. Pada saat itu pembuatan keris sudah menggunakan teknik tempa lipat dan juga menggunakan teknik tempa metalurgi yang pada saat itu ilmu itu sangat benar-benar sangat eksklusif dan lain sebagainya sih sebenarnya. Dan juga intinya saya menikmati Mas. Dari rasa menikmati itu akan menarik teman-teman yang lain bertanya, minimal bertanya lah, itu apa toh? Itu bagaimana toh? Dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas. Poin penting yang aku dapat tuh dari kita tuh harus bertanya. Jadi kayak dari pertanyaan itu kita bisa dapat tujuan hidup. Dan tujuan hidup Mas Aldi ini untuk mendalami budaya. Nah, ini menarik Mas. Kenapa Mas lebih mendalami tentang keris sama filsafat Jawa? Oh ya. Jadi saya rasa kalau masalah filsafat Jawa ya. Filsafat Jawa itu bisa disandingkan dengan filsafat yang mendunia, misalnya filsafat Yunani, filsafat Timur Tengah dan lain sebagainya. Kenapa? Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kompleks. Kalau kalian teman-teman semua tahu, dari mulai bahasa, tata bahasa saja ya. Bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Kalau bahasa Inggrisnya padi, juga rice kan? Nah, kalau di Jawa, nasi, padi, itu ada berbagai tataran. Padi yang masih berada dalam
selongsongnya itu jenenge gabah, namanya gabah. Kemudian kalau sudah dibuka, dikupas, kuwi jenenge beras. Kemudian kalau masih masih berbentuk pohon di sawah itu jenenge pari, namanya pari. Kalau sudah berbentuk halus itu jenenge katul. Banyak banget, luas sekali, bahasa ini luas sekali. Nah, itu yang bisa saya rasa patut kita banggakan bahwa kita nggak usah bicara bahasa Jawa lah. Kita bahas mengenai kebudayaan Indonesia. Itu sangat luas sekali. Dan itu patut disandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan dunia. Mungkin seperti itu, Mas. Kebudayaan dunia. Nah, itu dia. Sekarang kan kita tuh udah mulai digitalisasi, Mas. Dan kami udah stalking Mas Aldi juga. Dan kami nemuin Instagram Mas Aldi namanya Jiwa Jawa. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi Mas Aldi buat memutuskan buat terjun langsung ke Instagram? Apakah ingin menyebarkan nilai-nilai budaya ke anak muda sekarang atau gimana, Mas? Oke. Jiwa Jawa ya. Jiwa Jawa itu saya buat bersama teman-teman. Ada 4 orang. Saya, Mas Alan, Mas Ken, dan juga Mas Tristan. Itu saya buat sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Dan saya yakin itu menjadi hal yang menarik ketika orang-orang pada saat itu merebaknya Korea dan lain sebagainya. Saya memilih banding setir untuk mengenalkan budaya. Nah, kalau anak-anak muda itu kan paling suka kalau melihat mistis-mistis ya, mistis-mistis dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba membuat akun atau membuat suatu konten Jiwa Jawa ini. Saya awalnya menarik dari hal yang mistis dulu. Kemudian saya akan menjelaskan filosofinya dan lain sebagainya, dan saya tarik ke kebudayaan. Dan itu ternyata juga alhamdulillah teman-teman juga banyak yang suka lah intinya. Karena apa? Karena mereka itu kalau mau tanya ke orang pasti malu. Dia juga kalau bertanya ke orang tua apalagi pasti dianggap takon apa, tanya apa tuh itu. Enggak, kok kamu aneh ya gitu, pasti kayak gitu. Nah, lewat akun ini saya harap menjadi jembatan lah untuk teman-teman bercerita, untuk teman-teman menceritakan kebudayaannya, menceritakan pengalaman kebudayaan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Mas sampai sekarang juga masih aktif, tapi untuk konten beberapa waktu ini masih karena kesibukan teman-teman yang kuliah, jadi ada yang di stop, masih pending lah. Tapi kegiatan masih aktif diskusi gitu. Oke, ya aku setuju banget sih kalau media sekarang ini kayak Instagram tuh jadi tempat kita buat bercerita. Nah sekarang giliran Faris buat bercerita untuk nanya-nanya pertanyaan sama Mas Aldi. Oke, makasih Faiz. Mungkin ini dari rasa penasaran aku sendiri gitu loh Mas tentang kebudayaan Jawa juga. Tadi kan Mas Aldi sempat bilang ya kalau misalkan Mas Aldi itu berawal dari suka, terus juga menikmati kebudayaan Jawa ini gitu kan. Tapi dari diri Mas Aldi sendiri, apakah punya ekspektasi atau target sendiri nih soal budaya Jawa agar dapat diterima gitu Mas di era digital saat ini gitu. Seperti yang kita tahu ya Mas, tadi juga Faiz sempat singgung kalau misalkan milenial nih sekarang lebih condong ke kebudayaan barat gitu kan. Oke. Saya punya ekspektasi penuh terhadap kebudayaan. Ini saya tidak Jawa ya, tapi kebudayaan Indonesia. Saya punya cita-cita bahwa suatu saat kebudayaan kita itu bisa posternya dijual, kemudian juga menjadi bintang iklan kebudayaan lah. Kebudayaan bisa menjadi bintang iklan seperti Korea itu. Bisa menjadi posternya dijual dan untuk rebutan di McD. Itu saya benar-benar punya cita-cita itu. Kalau kalian tahu kan, kalau di YouTube itu trending pasti Korea. Itu suatu saat saya juga mempunyai cita-cita bahwa konser-konser kebudayaan, konten-konten kebudayaan, konten-konten
kreatif, tradisi Indonesia lah umumnya bisa trending, itu saya bangga. Saya jujur saja, wah mantap. Benar-benar orang Indonesia itu bisa menghargai, menghormati, dan juga mencintai kebudayaannya sendiri. Itu suatu saat pasti terwujud, Mbak. Saya yakin itu pasti terwujud. Entah siapa yang membawa ya, entah siapa yang membawa dengan cara kreatifnya, tapi itu suatu saat terwujud. Iya sih Mas, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada tempatnya sih Mas, kayak Bayu Skak, kayak yang orang bule yang bisa bahasa Jawa itu. Jadi sebenarnya kita ada platform, tinggal kita yang manfaatin ya, ya nggak sih Mas? Ya karena gini Mas, karena kita itu menganggap bule itu eksklusif, menganggap bule itu mewah, menganggap bule itu lebih baik dari kita, itu sebenarnya juga warisan penjajah sih. Jadi pada saat itu kan kita terbelakang, mohon maaf, negara kita atau bangsa kita itu terbelakang. Jadi menganggap orang luar kalau datang itu wah, pokoknya lebih lah dari kita. Itu kan sebenarnya kan warisan penjajah. Jadi marilah kita bangga atau percaya diri bahwa bangsa kita itu bukan bangsa yang remeh. Bangsa kita itu sudah mendunia sejak Korea belum mendunia, Jepang belum mendunia, dan lain sebagainya. Walaupun seperti ini, saya tidak menjelekan budaya yang lain, tapi saya berusaha membangun kepercayaan diri kita bahwa bangsa kita itu bukan bangsa yang remeh. Seperti itu. Benar banget. Jadi kayak budaya kita ini sebenarnya udah ada potensi untuk berkembang. Jadi tinggal dari kita sebagai masyarakat yang mengembangkan itu gitu kan. Mungkin kalau misalkan bisa aku simpulin nih, yang aku lihat dari Mas Aldi sebagai salah satu pengembang kebudayaan Jawa ini, menjadi awal mulanya menjadi hobi tersendiri gak sih buat Mas Aldi kan? Ya. Tapi menurut Mas Aldi sendiri, apakah dengan kita yang menjalani atau mengembangkan kebudayaan Jawa ini dapat menjanjikan gitu Bang, baik dari segi ekonomi atau apapun itu, atau hanya sekedar hobi aja? Oke. Saya akan jawab jujur aja ya. Jadi mulai saya dari kehidupan bermusik tradisi. Kemudian saya membuat film atau membuat tayangan konten lah. Konten memang kalau dari seni musik, saya rasa untuk jajan seumuran saya masih cukup dan masih ada turahan apa guys? Masih ada sisa. Masih ada sisa. Nah, pokoknya kalau berkesenian ya, dari musik saja, saya kan bermain suling, kemudian saya bermain teater juga. Itu kalau untuk jajan masih sisa lah, masih ada sisa. Buat bayar kuliah juga masih bisa. Kemudian kalau dari konten saya fokus bukan untuk diri saya, teman-teman. Jadi saya fokus untuk teman-teman saya yang satu tim itu. Bagaimana cara mereka agar mendapat relasi, kemudian mereka ditawari job. Dan ternyata benar, mereka ditawari job untuk membuat video iklan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah bagi mereka uang gajinya itu ya cukup lah, alhamdulillah. Kaget mereka lah gitu. Mungkin itulah. Kemudian juga kalau saya dari keris ya. Dari keris itu kan saya kan berusaha menyelamatkan keris dari desa ke desa. Jadi saya punya teman-teman yang ada di desa, mereka hunting atau mencari keris-keris peninggalan orang-orang yang sudah meninggal atau yang sudah tidak dirawat. Itu kami mahari itu istilahnya kami beli. Kemudian saya restorasi atau kita baguskan lagi, kita rawat. Kalau ada yang minat bisa dibeli dengan mahar atau nilai tertentu. Nah, ini juga menjadi nilai ekonomi juga. Saya dari keris, alhamdulillah, dulu modal saya itu 200.000. Sekarang keris saya sekitar 30-50 buah.
itu per keris rata-rata nilainya 1 jutaan lah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang 10 juta juga ada, satu bilah, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga menjadi ekonomi loh. Ini juga menjadi kegiatan ekonomi. Gitu. Dan ini juga kegiatan ekonomi ini tidak hanya untuk saya dan juga pembeli saya. Tetapi kalau dari musik ya, musik itu sound system menjadi rezeki. Panggung menjadi rezeki. Orang jualan di sekitar pentas menjadi rezeki. Kemudian orang yang catering tahu kan? Catering itu menjadi rezeki. Parkir menjadi rezeki. Kita bayangkan, dalam satu pentas itu bisa menjadi ladang rezeki berbagai pihak. Gitu. Kalau dari keris itu bisa menjadi ladang rezeki penjual jeruk karena mencuci pemakai jeruk. Kemudian sabun, kemudian juga pengrajin kayu untuk membuat sarungnya atau warongko. Dan juga banyak banget. Marketing itu juga pakai biaya. Itu juga membuat ladang rezeki. Jadi kesenian atau kebudayaan itu lingkupnya luas sekali untuk jenjang ekonomi ya. Untuk kegiatan berekonomi itu bisa melibatkan berbagai pihak. Dan itu luas sekali. Gitu, Mbak. Menjamin, pasti saya jamin. Tetapi gini, satu catatan ya. Seni, kebudayaan, kuwi ora iso nyugehi. Nanging bisa nguripi. Jadi, seni kebudayaan itu kita tidak bisa berekspektasi atau berharap penuh untuk bisa membuat kita kaya. Tapi seni dan juga tradisi kebudayaan itu bisa membuat kita hidup. Hidup dari ekonomi dan juga hidup dari filosofi. Hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin itu aja. Terlalu panjang. Mas, yang tadi tuh menarik tuh. Kita bisa hidup dari budaya. Menurut Mas, sekarang ini kan masyarakat hidup dalam budaya. Kira-kira apa sih kayak stereotip yang salah gitu, Mas? Dari yang kita beriin terhadap budaya. Sebenarnya bukan kayak gini. Sebenarnya budaya itu kayak gini yang harus dilurusin gitu. Misalnya ya kita lihat orang-orang cewek atau nggak usah cewek lah. Kita lihat orang-orang tua. Kalau ditanya, lah pacarmu itu kerjanya apa? Atau calon suamimu itu kerjanya apa? Oh, dia seniman. Seniman itu makan apa? Mau makan apa? Pasti gitu. Lihat aja. Pasti gitu. Beda kalau, lah calon suamimu apa? Oh, dia TNI. Oh ya, silakan. Beda, pasti beda. Padahal profesi seniman itu yang saya katakan tadi, ya mungkin tidak bisa untuk membuat kaya, tapi bisa untuk membuat hidup. Dan saya yakin dengan kita nguri-nguri budaya atau menjaga merawat tradisi kebudayaan ini, leluhur-leluhur kita juga tidak akan diam. Paham ya maksudnya? Dalam artian ketika kita membuat kebaikan, suatu kebaikan, maka ini hukum alam. Kebaikan juga akan kembali pada kita. Itu hukum alam. Jadi yang masih salah di masyarakat, gini Mas, yang masih salah di masyarakat itu, seni itu tidak bisa untuk kegiatan ekonomi. Seni itu miskin. Kemudian kebudayaan itu kuno. Kebudayaan itu tidak bisa menjadi nilai yang menjanjikan di mata ekonomi dan lain sebagainya. Itu masih salah. Padahal di luar negeri kita tahu kebudayaan Indonesia sekali pentas berapa gajinya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat lukisan, kalau kita lihat keris harganya berapa, ya dilihat saja di museum lah. Satu keris itu harganya berapa. Wayang harganya berapa. Gamelan satu set 500 juta. Wayang satu set Prodo emas 700 juta. Itu kalau nggak suka seni apa mau beli? Itu uang dari mana?
Kalau dibandingkan dengan gaji profesi yang lain, bisa kita lihat. Dalang, profesi dalang. Kita lihat profesi dalang. Semalam suntuk gajinya 300 juta. Semalam itu. Seperti kayak Ageng Mantep, almarhum. Semalam bisa 200 juta sampai 300 juta sekali pentas. Dan itu satu orang. Gila kan? Jadi kalau kita bisa lihat, kesenian itu kalau masalah uang, udah nggak masalah. Nyah-nyoh atau udah loss pokoknya. Gitu. Itu yang masih salah sampai sekarang masyarakat. Gitu. Oke, baik Mas Aldi. Mungkin kalau misalkan tadi aku tangkap tuh intinya apapun yang kita lakukan selagi itu yang positif gitu Mas, pasti itu bakal mendatangkan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain gitu kan, terutama dengan mengembangkan kebudayaan yang kita miliki gitu kan. Mungkin dari tadi kita ngobrol, sebenarnya aku pengen nanya ke Mas Aldi, apa pandangan Mas Aldi nih? Apa yang Mas Aldi lihat untuk budaya, baik budaya Jawa maupun budaya Indonesia di masa depan nanti gitu Mas, 5-10 tahun ke depan gitu? Oke. Karena ini sudah memasuki era digital ya. Kita lihat mulai banyak berbagai konten, TikTok lah terutama. TikTok itu juga berpengaruh besar terhadap perkembangan budaya, seperti YouTube. Dulu wayang itu satu pementasan itu bisa 9 jam. Tapi karena adanya pandemi, dipotong hanya menjadi 2-3 jam. Nah, ini juga terobosan baru. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita bisa membuat berbagai pementasan, berbagai karya yang mohon maaf tidak terlalu berpaku pada pakem. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang itu sukanya yang aneh-aneh, dalam artian aneh-aneh itu tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi kita, ya ini PR kita semuanya, terutama PR seniman, untuk mengolah karyanya yang tradisional itu menjadi lebih bisa diminati agar bisa bersaing dengan yang baru trending saat ini. Dan itu saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti akan ada yang nyantol dari salah satu bidang kesenian atau salah satu bidang budaya, itu pasti ada yang akan menjadi trending pada saat itu. Misalnya satu aja, kemarin pernah itu Didi Kempot, tahu kan? Nah, Tahu. itu siapa yang menyangka bahwa beliau almarhum akan menjadi idola anak-anak muda. Itu salah satu bidang budaya yang nyantol atau yang masuk ke kebudayaan ya, kebudayaan dan juga diminati. Dan itu suatu saat juga akan terulang. Baik itu kalau Didi Kempot kan dari lagu-lagu Jawanya. Suatu saat mungkin wayang yang akan berkembang. Kemarin wayang juga sempat ingin naik ketika almarhum Ki Seno Nugroho mementaskan wayang dengan bahasa yang kurang baku dan lain sebagainya, kemudian menarik perhatian penonton. Bayangkan satu malam streaming di YouTube yang melihat itu bisa puluhan ribu penonton. Wayang loh itu. Wayang loh. Ini suatu saat bakal terulang, Mbak. Baik itu dari bidang apapun lah. Gitu. Oke, baik Mas. Mungkin kita semua yang ada di sini berharap kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Indonesia itu dapat terus berkembang baik di ranah nasional maupun internasional. Mungkin boleh dikembalikan ke Kezia untuk ke segmen selanjutnya. Terima kasih Mas Aldi. Sami-sami, Mbak. Oke, thank you banget Farah sama Faiz yang udah bener-bener bincang budaya banget tadi tentang budaya Jawa ya khususnya. Nah, selanjutnya ini kita masuk segmen yang agak unik nih menurut aku. Karena kan kita di sini semuanya bukan orang Jawa ya. Nah, tapi yang orang Jawa ada kita bertiga nih. Ada aku, ada Mas Aldi, sama ada Reza nih. Sekarang aku orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Gitu ya? Aku Sama-sama. Aku orang Solo.
Oke. Nah, karena ada beberapa teman kita nggak ngerti bahasa Jawa nih Mas Aldi, aku mau minta tolong nih. Aku sama Reza mau minta tolong nih. Kira-kira bahasa Jawa itu yang digunakan sehari-hari itu ada apa aja sih macamnya? Atau misalkan kita ngomong sama orang tua tuh harus beda gitu. Karena kan bahasa Jawa yang sering kita dengar nih macem-macem gitu. Terus juga, itu dulu udah dijawab. Nanti aku mau tanya lagi. Oke. Jadi bahasa Jawa ini juga bahasa yang unik ya. Dalam artian ada tatarannya, ada unggah-ungguhnya. Ada basa kromo alus, kromo inggil, kromo alus, kemudian kromo madya atau kromo tengah, campuran. Kemudian ada bahasa ngoko. Ngoko ini ada ngoko halus, ngoko kasar. Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, orang yang memiliki pangkat, itu menggunakan basa kromo halus. Banyak banget sebenarnya, Mbak. Jadi ada kromo halus, kromo lugu, ngoko halus, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ya mungkin kalau salah satu contoh yang sering kita salah kaprah itu kalau kita sendiri itu tidak boleh dibahasakan. Misalnya, saya baru mandi. Itu kita misalnya bicara pada orang yang lebih tua dan lebih kita hormati. Misalnya, saya belum mandi. Itu kita sok Jawa, kemudian kita mengatakan, kula nembe siram. Nah, itu salah. Yo, yang benar ya, kula nembe adus. Jadi merendahkan diri kita di hadapan orang lain gitulah. Ibarat secara singkatnya seperti itu. Itu sebenarnya luas banget, Mbak, kalau jadi satu forum ini nggak bisa. Ya, tapi gambarannya seperti itu. Ada tingkatannya, ada tatarannya. Seperti Sunda, yang Sunda ada ya nggak di sini? Mbak Faras, Sunda ada kan? Sunda halus sama Sunda kasar gitu ya Mas ya? Ya kayak gitu. Jadi Sunda itu, kalau orang Sunda biasanya nggak bisa bilang F katanya. Bisa. Bisa. Itu ada apa itu tatarannya kan Sunda kan juga. Oke Mas Aldi. Berarti kalau bahasa tuh namanya bahasa nggak bisa langsung diajarin gitu ya. Emang kita harus ikut melekat dan berkembang sama bahasa itu sendiri. Tapi ciri khas bahasa Jawa yang aku tahu nih, yang paling kelihatan, itu kalau ngomong tebel. Beda sama orang-orang di luar Jawa. Ngomong B, ngomong D, ngomong M. Tuh, kata Farhan, medok. Tebel gitu. Iya, betul kata Mas Farhan. Nah, Reza ada pertanyaan nggak nih? Tanya pakai bahasa Jawa aja, pakai bahasa Jawa aja. Oke, siap. Acing kita angklet nih Mas. Kan campur-campur aja ya. Saya juga tidak terlalu bisa bahasa Jawa. Kan sepengetahuanku bahasa Jawa itu kan beda-beda kan Mas yo. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus kayak daerah Ngapa itu kan beda-beda. Kalau aku sendiri kan dari Banyuwangi. Aku kemarin waktu ngomong pakai bahasa Jawa sama Kesia yang dari Jawa Tengah itu krosono bedone gitu Mas. Iya. Itu sebenarnya ada penjelasannya apa enggak tuh Mas? Kenapa kok Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngapa itu beda-beda gitu? Kalau dari Jawa Timur, Banyuwangi ya? Oke, Banyuwangi. Kalian di Kabiare? Alhamdulillah sehat, bisa bahasa Osing, Mas. Osing kan itu. Banyuwangi Osing. Osing, ya. Osing. Kalau Jawa Tengah bagian barat Ngapak. Kayak kiye. Nyongi kencot. Nah, nyongi kencot. Nah. Jadi gini, Mas. Karena itu pengaruh dari zaman dulu itu kan ada namanya keraton pemerintahan ya. Kalau Banyuwangi itu Blambangan misalnya, kemudian beralih ke Mojopahit, kemudian Solo Raya itu Kasunanan Pakubono, kemudian ada juga Mangkunegaran, kemudian beralih juga ke Jogja. Solo Raya dengan Jogja itu pun sudah mempunyai perbedaan.
Sragen dengan Ngawi itu cuma perbatasan sungai aja itu sudah punya perbedaan. Itu dengan Surabaya juga mempunyai perbedaan. Loh, ya opo rek itu. Kalau orang Sragen itu bilang motor, kendaraan bermotor itu udah, itu ya cuma daerah situ-situ aja. Lain-lainnya yang nggak paham itu artinya apa gitu. Seperti juga Sunda. Sunda pun mungkin Sunda bagian sana memiliki perbedaan gini sih, perbedaan sini, perbedaan juga ya. Saya malah kurang paham kalau Jawa Barat. Mungkin apakah punya perbedaan antar wilayah gitu. Punya, Mas, punya. Contohnya tuh kayak Sunda Bandung sama Sunda Bogor, itu aja udah ada perbedaan dari segi bahasa gitu. Mungkin kalau perbedaan yang tidak terlalu mencolok itu perbedaan logat ya. Itu juga punya perbedaan kan, walaupun hanya logat itu punya perbedaan. Jadi jangan malu kalau berbahasa Indonesia tapi masih medok. Yang saya pegang sampai saat ini, saya pakai bahasa Indonesia itu kayak gini lah, medok lah. Ya itu saya nggak malu. Saya pernah dikasih tahu dosen bahasa Inggris saya. Loh, kamu kalau pakai bahasa Inggris medok itu jangan malu. Kenapa? Karena itu menunjukkan asal daerahmu mana. Itu juga ada yang kayak gitu. Mungkin gitu perbedaannya, Mas. Perbedaan karena administrasi wilayah. Oke, thank you Mas Aldi. Nah, kan aku iki ya wong Jawa kan, jadi aku iso ngomong Jawa. Nah, piye nek saiki kita ini bertiga ngajarin mereka berempat iki ben iso ngomong Jawa. Ndang. Iso. Dikit nih. Aku Mas ora Aldi. iso. Mas- Aku ora iso. Biar ada Aku mendoknya situ dikit gitu. iso, guys. Aku situ iso. Farhan Siti, coba Siti, ngomong deh Siti. apa gitu bahasa Jawa. Coba. Apa ya? Apa? Farhan wes maem durung. Durung. Durung maem. Hmm. Ini neng Kalimantan kira-kira biasanya maem apa? Mame. Apa ya? Apa ya? Ulut Ndang. Sagu. Mam kan? Oh, di Kalimantan toh, Mas? Iya, Farhan. Mas. Aku neng Kalimantan ya. Makan apa ya? Dia bingung dia. Bingung aku. Makan telur. Telur tuh bahasa Jawanya apa? Endok. Wah. Dok. Kalau bahasa Jawanya endok, kalau bahasa yang lebih halus lagi, lebih peralatan lagi, antigo. Antigo. Itu bukan Baru- swab itu. Kulo nembe Mbak. Kulo Itu nembe antigen. daerah Antigo. Panjenengan nembe daerah Antigo. Antigo napa? Antigo Mendo. Antigo Mendo itu apa? Telur kambing. Oh, Kambing kambing tuh itu. bahasa Jawa halusnya Ah. mendo. Mendo. Kambing bertelur ya sekarang. Sama kayak sapi juga, Res. Soalnya ada yang mau ditanyain nggak nih pakai bahasa Jawa ke Faras, ke Faiz, Oke. ke Chandra? Mungkin Mas. kalau saya itu tertarik sekali kalau berbagai daerah gini ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya pepaya itu kan Kates. kates. Nah, kalau di Sunda apa namanya? Gedang. Gedang. Nah, kalau gedang di Jawa itu artinya kan pisang. Gedang. Gedang di Jawa pisang ya? Pisang. Banyak kok kayak gitu kan, unik kan. Nah, ini saya mancing-mancing ini unik. Terus kalau sampurasun itu artinya apa? Selamat apa gitu? Selamat datang. Kalau nggak Apa ya? salah. Sampurasun. Itu Sunda kan? Sampurasun. Wilum Papang. Apa ya? Sampurasun tuh. Terima Itu kasih. Kayak salam ya, nuwun gitu mungkin ya. Mungkin, Kayak kayaknya salam, mungkin kayak kurang nuwun sampurasun. Mas. Aku sih kalau saya kayak gini suka sih kalau Banyuwangi itu. Banyuwangi kalau sing gimana, Mas? Aku sebenarnya nggak using Mas. Kan Banyuwangi itu ada 3 sebenarnya kan. Osing, Jawa, sama beberapa Madura.
Nah, aku tuh kebagian di Jawanya, bukan Usingnya. Jadi Using dikit-dikit bisa lah, tapi nggak yang medok banget Using gitu. Mungkin kayak yang Mas tadi bilang, Kelenti Kabare itu Using. Ya. Ape. Terus kalau Madura itu ada ya berarti ya? Di Banyuwangi ada Madura. Di daerah timur sama utara itu Madura. Aduh le, cek Radi nambah nang kok trok kabeen. Nah, tidak tahu saya. Boten ngertos kalau Mas. Kalau Kalimantan ini ya, Kalimantan Apa? gimana? Apa Mas? Kalimantan itu gimana? Misalnya ya bahasa sana misalnya apa kabar gitu. Kalau pribadi sendiri di Kalimantan ini kebanyakan orang merantau sih Mas. Oh ya. Hampir 90%. Dan kalau bahasa aslinya bahasa Dayak itu kayak mirip-mirip bahasa Korea Mas. Nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak sama seperti di Jawa juga, mungkin beda tempat, beda bahasa gitu Mas. Ada Dayak E-nya, Dayak W-nya, banyak lah gitu Mas. Saya juga pribadi kurang paham untuk bahasa-bahasa aslinya. Karena saya juga merantau dari Jakarta. Medan mungkin Mas, Medan itu. Menarik sekali nih Mbak diskusi ini. Horas. Horas Mas. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan teman-teman. Oke, berarti benar-benar pada nggak bisa bahasa Jawa ya semuanya? Mas Sandra dari mana, Mas Sandra? Aku dari Tangerang, tapi ayahku Ngawi, tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Kayak anak muda yang tidak menghargai budaya seperti saya. Lo gue ya. Karena seru banget ya. Karena emang nggak pernah diajarin. Bukan nggak pernah, mungkin akunya kali ya nggak mau belajar atau gimana. Budaya itu karena faktor lingkungan juga. Iya. Lingkungan kecil emang dari sini kecil di sini gitu kan. Paling kalau misalnya bahasa Jawa tuh paham dikit-dikit lah, siti-siti gitu lah. Ngerti tapi nggak bisa balas ya. Apalagi kalau walaupun saya hidup di Sragen atau di pusat peradaban Jawa ya, Solo lah. Kalau kita ke lingkungannya orang-orang tidak memakai bahasa itu, tidak memakai kebudayaan itu, ya mana mungkin kita bisa kayak gitu. Jadi itu tadi lingkungan berpengaruh besar gitu. Betul. Aku mau tanya nih sama Chandra. Chan, koe pernah dipelinjani gak? Apa itu? Apa itu? Apa itu artinya Mas? Itu loh Chan. Apa itu? Serius. Itu loh Chan. Yang Mas kemarin Aldi, Chan. artinya apa tuh Mas? Chandra nih katanya kemarin cerita sama aku, Cerini pernah dipelinjani karo cewek. Lungo, cewek Aduh, lungo. Waduh. Ceweknya lungo Mas. Dipelinjani itu gini Mas. Pasti tahu lah, orang-orang ini semua pasti tahu. Citro janji tekane kowe ngapusi. Aduh. Lanjut nyanyi Mas. Tegane kowe mblenjani. Mblenjani itu mengingkari. Nah, kamu diingkari siapa, Mas? Aku tidak diingkari siapa-siapa sih. Aku bikin kesalahan aja. Duh, Mas Aldi suaranya enak banget. Boleh dong kita dikasih sedikit aja tembang Jawa buat ending dari podcast ini nih. Kira-kira seru banget kan tadi? Kayaknya lagu galau pakai bahasa Jawa asik nih Mas. Iya, lagu Cidro tadi kan asik Gue banget. lungo pas aku sayangnya gue. Oke. Ini saya mulai dari mocopat dulu saja ya. Jadi mocopat ini artinya itu mocopat papat. Jadi ya dilihat aja, didengarkan aja, nanti aku artiin dikit-dikit. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lakase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangekese tur angkara. Nah, itu salah satu tembang mocopat. Artinya apa tuh Mas? Kayaknya nadanya enak banget didengerin gitu, tapi aku nggak tahu artinya. Pengen tidur ya Chan? Dari awal aku artiin. Ilmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu menjadi sebuah ilmu. Ilmu itu
bisanya kita kuasai itu dengan effort atau kerja keras kita. Atau kalau di Jawa lelaku. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase kelawan kas, tegese kas nyantosani. Pada akhirnya, ilmu itu akan menjadi kebaikan untuk kita yang membuat kesentosaan dalam hidup kita. Tegese kas nyantosani, setya budya pangegese tur angkara. Kalau kita setia terhadap budaya, maka itu bisa menjadi tameng dari kegiatan atau aktivitas atau perilaku angkara murka. Dur angkara itu aktivitas atau perilaku yang jelek. Seperti itu. Banyak banget, Mas. Lingser wengi, Mas, lingser wengi. Lingser wengi itu, wah, jadi gini ya, kalau orang-orang mengatakan Lingser Wengi itu lagu setan dan sebagainya itu, wah itu merusak itu. Jadi Lingser Wengi itu adalah tembang yang digunakan untuk menina bubukkan anak bayi atau anaknya waktu mau tidur. Nah, kemudian diangkat di film menjadi tembang yang katanya mistis dan sebagainya, dan itu berkembang di masyarakat. Padahal itu ada yang mengatakan bahwa itu ciptaannya Sunan Kalijogo, tetapi saya tidak yakin sih karena tidak ada sumber yang kredibel untuk menjelaskan hal itu. Tapi intinya Lingser Wengi itu tembang untuk menina-bubukkan. Lingser Wengi la 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 la. Cukup. Gitu kan. Oke, Mas. Kita podcast ini ditutup dengan sedikit horor ya. Tadi kita udah ngebahas banyak banget dari awal sampai akhir. Dan artinya poin penting harus kita dapat semuanya buat penonton podcast ini nantinya. Kita tuh harus sebagai milenial kita harus membudayakan budaya karena kita hidup di dalam masyarakat di mana masyarakat membawa budaya mereka masing-masing. Terima kasih buat Mas Aldi yang udah jadi pembicara kami di podcast kali ini, sebuah podcast yang menginspirasi kita untuk lebih sadar sama budaya kita. Bahkan di masa depan nanti mungkin si Farhan mungkin bisa jual NFT kayak si Gozali itu dengan keris-kerisnya, dan kita bisa membawa budaya ini punya masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Aldi. Kami dari podcast Bincang Budaya mengakhiri, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you guys. Bye-bye. Matur suwun Mas ingkang Terima kasih, kathah, Mas matur suwun Aldi. ingkang kathah. Terima kasih, Mas.